kepada Dewan Juri yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya Muhammad Al-Suda SNR akan menceritakan sebuah cerita rakyat dari Kepulauan Buton yang berjudul Pasi Kambang oleh Yayuk Andriani. Zaman dahulu di Kepulauan Buton hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang cantik. Ibunya bernama Waindi, sedangkan anak perempuannya bernama Waironi. Suaminya telah lama meninggal tanpa meninggalkan harta sedikit pun untuk mereka, kecuali sebuah kubu kecil yang jauh dari keramaian desa. Hidup Waindi dan Waironi serba kekurangan. Setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus berkebun. Kebun yang mereka miliki juga tidak begitu luas, hanya sebidang tanah yang ditanami jagung dan ubi kayu. Mereka juga harus mencari kayu bakar di dalam hutan untuk dijual dan sisanya untuk dipakai sendiri. Hidup Waindi dan Waironi jauh dari kebahagiaan. Setiap hari Waironi pergi ke pasar, dia selalu diejek oleh gadis desa lainnya karena pakaian yang digunakan Waironi sangat kumal dan compang-camping. Terkadang Waironi sedih karena merasa terasing oleh orang-orang di sekelilingnya. Biasanya gadis-gadis usia Waironi bermain dengan teman sebayanya, tetapi Waironi tidak. Dia harus bekerja keras untuk membantu ibunya. Tetapi Waironi anak yang rajin beribadah. Mungkin ini takdir. Itulah kata-kata yang selalu terlintas di benak Waironi. Saat siang itu Waironi membantu ibunya membuat kambose. Kambose adalah jagung rebus yang sudah dipisah dari tongkolnya. Waironi menyanyikan lagu yang terdengar sendu. Kasih karokusi kumpore dunia dadangia fitinai momasi motonto kami musiraha malape makasuna tasaba ramo tainca fumo si imo sarongiaka alamano padasi waopu dawaku imani masangia dawaku ramati obatuamu imasea kamu. Mendengar nyanyian Waironi, ibunya bertanya, "Nak, kenapa kamu bernyanyi seperti itu?" "Aku hanya meratapi nasibku yang malang ini, Bu. Entah kenapa kita tetap saja miskin dan jodohku belum kunjung datang." "Sabar nak, jodoh di tangan Tuhan," jawab Waironi untuk menenangkan kegalauan hati anaknya. Keesokan harinya, dua orang pemuda kakak beradik masuk ke dalam hutan untuk mencari rusa. Mereka adalah putra dari seorang bangsawan negeri Buton. Sang kakak bernama Laude Inci, sedangkan adiknya bernama Laude Sina. Setelah mendapatkan seekor rusa, mereka langsung menuju perjalanan pulang. Di perjalanan pulang, mereka mendengar nyanyian seorang gadis yang sangat merdu. Laude Inci terkesima mendengarnya dan mengajak adiknya untuk menelusuri siapakah gerangan gadis yang bersuara merdu tersebut. Ternyata gadis itu adalah Waironi. Kemudian Laude Inci berkata, "Suaramu begitu indah, maukah kau memberitahu siapa namamu?" "Namaku Waironi. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Oh tidak, kebetulan aku dan adekku hanya lewat saja. Oh ya, perkenalkan, namaku Laude Inci dan adekku Laude Sina." Kemudian dua orang pemuda itu berpamitan kepada Waironi untuk melanjutkan perjalanan pulang.
Di perjalanan pulang, Laodicea bertanya kepada kakaknya. Kok, gadis yang tadi sangat cocok dengan kakak. Dia sangat santun dan cantik. Terus terang adekku, pertama kali aku melihatnya, aku langsung jatuh cinta. Sepertinya dia gadis yang baik. Saat pulang nanti, aku akan memberitakannya kepada ayah dan ibu untuk menamakannya untukku. Tetapi kok, apakah ayah dan ibu akan melamarkannya untuk kakak? Kakak lihat saja pakaian gunakan gadis tadi, sangat kumal. Tetapi, terserah kakak saja. Jika kakak sudah merasa cocok, aku akan tetap membantu. Terima kasih, kau memang adekku yang paling bijaksana. Saat malam harinya, sebelum tidur, Wairone berdoa agar diberikan rezeki, diperpanjang umurnya, dan dipermudah jodohnya. Saat dia tertidur, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berjubah dan bersorban putih. Kakek itu berkata, Wairone, ini tiba saatnya hidupmu dan ibumu berubah. Seketika itu, Wairone terbangun. Ternyata hari sudah pagi. Karena sudah pagi, Wairone dan ibunya mengangkat kayu bakar yang sudah dikumpulkannya kemarin untuk dijual ke pasar. Kayu bakar, kayu bakar. Setelah ke pasar, mereka langsung masuk ke dalam hutan. Kebetulan hari itu Wairone pergi seorang diri masuk ke dalam hutan. Setelah lama mengumpulkan kayu bakar, Wairone tertidur di bawah pohon besar. Wairone bermimpi. Nah teman-teman, kira-kira siapakah ada di mimpi Wairone? Mau tahu tidak? Ya sudah, kalau mau tahu, dengarkan kelanjutan ceritanya. Wairone bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang ada di mimpinya semalam. Kakek itu berkata, anakku Wairone, kini tibalah saatnya hidupmu dan ibumu berubah. Seketika itu, Wairone terbangun. Ternyata hari sudah siang. Karena sudah siang, Wairone mengangkat kayu bakar yang sudah dikumpulkannya tadi untuk dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, Wairone disuruh oleh ibunya untuk mencabut tibia kayu. Ia segera mengambil kasinala. Kasinala adalah sejenis parang yang hanya bagian ujungnya yang tajam. Saat perjalanan ke kebun, Wairone tersandung sebuah batu besar. Ia segera mengangkat batu besar itu agar tidak mencederai orang yang lewat. Saat mengangkat batu besar itu, Wairone tertuju kepada satu benda keras di bawah batu besar tadi. Ia segera menggalinya menggunakan kasinala. Ternyata itu adalah peti harta karun besar yang tidak diketahui apa isinya. Ia segera memanggil ibunya. Kebetulan kebun yang didatangi Wairone bertepatan di belakang rumahnya. Kemudian mereka berdua menggotong peti besar itu. Sesampainya di rumah, mereka berdua membukanya. Ternyata itu adalah peti harta karun besar yang isinya adalah kumpulan keping koin emas. Mereka langsung bersujud syukur atas berkahnya datang kepada mereka tanpa mereka duga-duga. Seketika itu, hidup Wairone dan Wairone berubah. Mereka memiliki rumah yang megah, perabot yang indah, dan pakaian yang bagus. Menggunakan pakaian itu, Wairone terlihat semakin cantik seperti putri bangsawan. Tetapi semua itu tidak membuat mereka menjadi sombong. Mereka lebih sering memantau dan kesusahan dan lebih giat lagi untuk beribadah. Beberapa hari kemudian, Laodicea datang ke rumah Wairone untuk melamarnya. Laodicea terkejut karena gadis yang ingin dilamarnya, kehidupannya sudah berubah. Lamaran Laodicea diterima baik oleh ibu Wairone. Beberapa hari kemudian, mereka melangsungkan acara pernikahan yang dilangsungkan selama 7 hari 7 malam. Karena Laodicea turunan dari bangsawan, bukan hanya rakyat kelas atas yang diundang,
tetapi rakyat kelas bawah juga diundang. 1 tahun kemudian, Laode Inci dan Wairone dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Laode Pasikamba, yang artinya harta karun. Nah teman-teman, demikianlah cerita dari saya. Adapun pesan moral dari cerita ini yaitu, yang pertama, kita harus tetap bersabar dalam jalan hidup, jangan banyak mengeluh. Yang kedua, kita harus tetap bersyukur, rendah hati, dan tidak sombong. Karena semua yang kita miliki hanya titipan Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.